Shalom, kembali lagi bersama saya Abang C, tentunya bersama Abang C Family. Di sini kita akan sama-sama membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mengupas tuntas kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Sudah lama kita tidak berjumpa kembali, tapi saat ini kami Abang C Family kembali lagi untuk melayani teman-teman semua yang ada dimanapun berada, untuk kita sama-sama belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua membahas sesuatu hal yang mungkin sangat jarang terjadi di kalangan anak muda saat ini, gitu ya, atau sangat jarang dibahas oleh di kalangan anak muda saat ini. Benar itu pasti selalu berpikir positif, ya. Benar itu pasti selalu berpikir positif. Benar yang saya maksud di sini adalah orang-orang benar, ya. Selalu berpikir positif. Kita buka dalam Amsal 10 ayat yang ketiga. Amsal 10 ayat yang ketiga, saya bacakan bagi kita semua. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Oke. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Kenapa? Karena orang benar, karena kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang senantiasa selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, ya. Lalu pertanyaannya, siapakah orang fasik itu? Kita termasuk dalam golongan orang benar atau orang fasik? Mari kita koreksi diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, ya. Oke, kembali lagi, siapakah orang fasik dan orang benar menurut Alkitab, ya. Sebelum memastikan kita di posisi mana, ya, kita di posisi mana, seringkali juga dalam menyikapi jawaban-jawaban doa atau permintaan kita, seringkali juga bisa dilihat dari sana kita orang benar atau orang fasik. Kita harus memastikan dulu di mana posisi kita saat ini. Saya ingin menjelaskan kepada kita semua seperti apa sih orang fasik. Sesuai dengan Ayub 13 ayat 16. Kita buka Alkitab kita di Ayub 13 ayat yang ke-16. Saya tidak berbicara berdasarkan apa yang menjadi pengetahuan saya, tapi saya berbicara atas dasar kebenaran firman Tuhan, ya. Ayub 13 ayat yang ke-16. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Orang fasik adalah orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Orang fasik tidak akan mau datang menghadap kepada Tuhan. Karena apa? Karena orang fasik tidak percaya kepada yang namanya Tuhan. Selalu mengandalkan kekuatan sendiri, selalu mengandalkan pemikiran sendiri, selalu mengandalkan apapun secara sendiri. Dia tidak berpikir tentang bahwa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan ini. Dia nggak percaya yang namanya Tuhan. Ini orang fasik, ya. Yang kedua, orang fasik adalah orang yang sombong, orang yang tinggi hati, selalu merasa paling benar dalam dirinya. Itu orang fasik. Sedangkan kehidupan kita manusia nggak selalu semata-mata semuanya benar, ya. Ada kesalahan-kesalahan yang bisa kita lakukan. Namanya manusia, namanya masih hidup di dunia ini. Namun ketika kita melakukan sebuah kesalahan lalu kita ditegur dan kita tidak terima, kita ini orang fasik, terlalu sombong untuk ditegur. Saya berharap ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dari ciri-ciri ini kita bisa mengkoreksi diri kita. Di manakah posisi kita sebenarnya? Yang ketiga, orang fasik itu adalah orang yang mudah mencela atau menjelek-jelekkan orang lain. Penyakit anak muda nih, ya. Dimanapun kita berada, anak-anak muda, orang-orang muda, orang-orang tua yang merasa diri masih muda, ibu-ibu rumah tangga, ya, bertetangga kiri kanan, seringkali ini terjadi. Terlalu mudah kita mencela orang dan kita menjelek-jelekkan orang lain. Saya berharap Saya sangat berharap bahwa tidak ada di antara kita
Tidak ada di antara kita menjadi orang fasik seperti ini. Tapi ini banyak sekali terjadi di seluruh penjuru dunia ini. Seringkali kita mencela orang lain, seringkali kita menjelek-jelekan, seringkali kita ngomongin kekurangan orang lain. Ya. Yang selanjutnya, orang fasik itu adalah orang yang terlalu mudah kecewa, terlalu mudah sakit hati. Ya. Itu orang fasik. Kita buka kitab kita, Amsal 12 ayat 16. Amsal pasal 12 ayat yang ke-16. Saya bacakan lagi buat kita semua. Bodohlah, Amsal 12 ayat yang ke-16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bagi saya orang fasik ini adalah orang-orang bodoh yang terlalu mudah menyatakan sakit hatinya terhadap orang lain, terlalu mudah menunjukkan kekecewaan, terlalu mudah tersinggung dengan orang lain. Ya. Tapi tidak dengan orang benar. Orang benar, saya menganggap orang benar adalah orang-orang yang bijak. Ketika ada cemoohan datang dari kiri, kanan, utara, selatan, barat, dia mengabaikan cemoohan itu dengan memperbaiki diri. Ya. Lalu menunjukkan kepada semua orang bahwa apa yang orang-orang katakan tentang dia itu tidak benar. Itu orang bijak, itu orang yang benar. Ya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan atau orang-orang benar dalam bahasa saya saat ini, ya, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Orang yang memiliki kehidupan yang selalu berpusat pada Kristus, orang yang akan memperbaiki dirinya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa orang yang berpusat kepada Kristus selalu akan memperbaiki diri ketika teguran itu datang. Karena apa? Karena dia tahu persembahan yang abadi, persembahan yang terindah adalah tubuh ini dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberikan yang terbaik dari tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin kita masih memiliki kekurangan, lalu kita merasa kita adalah orang yang sempurna? Bagaimana mungkin kita masih memiliki keterbatasan, lalu kita berpikir kita orang yang sempurna? Come on, bos. Kita manusia biasa, ya, kita yang diciptakan dari debu dan tanah. Kita nggak bisa apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Lalu datang teguran untuk memperbaiki kehidupan kita, kita menolaknya. Salah, itu fasik. Teguran datang untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik, sehingga kita mempersembahkan tubuh ini semakin baik, setiap hari semakin baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu konsep orang benar yang mau diperbaiki. Memperbaiki diri menjadi lebih baik, karena semakin baik tubuh ini semakin memuliakan Tuhan, semakin baik juga persembahan kita kepada Tuhan. Seringkali kita sudah merasa paling benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mentang-mentang kita baca Alkitab 1 jam 1 hari, kita berdoa 1 jam 1 hari, itu tidak menjamin, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan dan kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Itulah persekutuan yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Kalau berdoa, jangan memiliki tujuan yang salah. Kalau berdoa, silakan berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi tujuannya harus benar. Tujuannya bukan untuk membuat orang lain terkagum-kagum akan kehidupan kita. Tujuannya untuk apa?
biar hidup ini semakin sempurna untuk memuliakan Tuhan. Di mana posisi kita saat ini? Kembali lagi ke pertanyaan di awal. Apakah kita sudah menjadi sikap orang yang benar? Apakah kita sudah berada di posisi orang yang benar? Atau justru sebaliknya kita masih di posisi orang yang fasik? Jika iya kita orang yang benar, berarti kita ada sebuah jaminan dalam kehidupan kita. Kembali lagi kepada Amsal 10 ayat yang ketiga. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Firman Tuhan, bukan saya. Ya. Yohanes 1 ayat 1 katakan firman ini adalah Allah. Ya. Firman ini adalah Allah. Jadi apapun yang dikatakan Alkitab saat ini, bukan saya yang berjanji kepada Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ada di rumah. Tapi Tuhan yang berjanji kepada kita semua saat ini yang menyaksikan video ini, bahwa orang benar tidak akan dibiarkan Tuhan kelaparan. Janji firman Tuhan itu iya dan amin. Seperti pujian, Tuhan gak pernah janji bahwa langit akan selalu biru. Tapi Tuhan berjanji apa? Dia selalu menyertai. Tuhan gak pernah janji bahwa jalan akan selalu rata. Tapi yang Tuhan janjikan kepada kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Sekalipun silih badai datang menerpa kehidupan kita, persoalan hidup, tekanan hidup, Tuhan gak berjanji untuk menyelesaikan masalah kita terus menerus. Tapi Tuhan memberikan kita cara untuk mengatasi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kita bisa tahu caranya bagaimana kalau kita menjadi orang yang benar. Hidup takut akan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Tapi terkadang kenyataannya kita tetap memilih menjadi orang fasik. Kenyataannya seringkali kita terkadang tidak percaya kepada Tuhan. Kita mau menerima janji Tuhan, kita mau menerima berkat Tuhan, tapi kita gak mau melewati prosesnya. Matius 6 ayat 33 nyatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah PR kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Teman-teman anak muda semua yang di rumah, keluarga-keluarga muda mau diberkati oleh Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pahami dulu Allah kita seperti apa. Mengerti dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kalian, kepada saya, kepada kita semua. Penting untuk diperhatikan ya, bahwa orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya adalah orang yang menaruh harapan sepenuhnya di dalam genggaman tangan Tuhan. Orang benar adalah orang percaya. Orang percaya adalah orang yang menaruh harapan sepenuh di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena kita, karena dia, karena mereka, orang-orang yang begitu yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang kehidupan. Itu orang percaya, itu orang benar. Dan jika sampai saat ini mungkin ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita salah berdoa. Atau yang kedua, Tuhan masih pending dulu. Tuhan masih pending dulu. Bukan waktu yang tepat untuk dijawab. Kalau orang fasik selalu menyalahkan Tuhan karena tidak menjadi, karena setiap permohonan doanya tidak dijawab oleh Tuhan.
Tapi kalau orang benar akan selalu berpikir positif, bukan jalannya Tuhan. Ya. Oh mungkin belum waktunya Tuhan. Ini yang penting kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita menyikap setiap teguran, setiap persoalan, setiap langkah-langkah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekali lagi jawaban doa itu satu, tidak, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, nanti dulu, karena belum waktunya Tuhan. Dua hal ini sebagai orang yang benar, orang yang positif, harus memikirkan tentang dua hal. Jangan terlalu buru-buru menyalahkan Tuhan. Yeremia 29 ayat ke-11, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Amin. Ingat, percaya bukan hanya sekedar percaya di mulut saja, tapi percaya itu melalui hati kita. Ya. Harus dari hati kita percaya kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Matius 15. Matius 15 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Atau kita baca ayat 8, ayat 7 sampai ayat 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini perintah Allah. Ini ketika Yesus menegur adat istiadat orang Yahudi. Benar kata nubuatan Yesaya bahwa kalian semua menyembah Tuhan bukan dengan hati tapi dengan mulut. Benar kata Yesaya bahwa kalian menyembah Tuhan, memuji Tuhan hanya karena adat istiadat, bukan karena sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadilah orang benar yang benar. Yang benar-benar memiliki posisi yang benar dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Memiliki tujuan yang benar dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Mempersembahkan tubuh ini sepenuhnya dengan benar untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat penutup, Amsal 10 ayat 28 sampai ayat 29. Amsal 10 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Amin. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Karena orang fasik tidak berharap kepada Tuhan, orang benar berharap kepada Tuhan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dari hatinya, bukan dari mulutnya saja. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Teman-teman, anak-anak muda semua di sana, tetap menjadi orang benar, tetap benar dan berpikir positif. Setiap jalan Tuhan gak ada yang salah. Setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita gak ada yang salah. Pasti selalu yang terbaik dan pasti selalu mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa tetap subscribe channel ini, share, bagikan ke teman-teman kalian supaya semuanya boleh mendapat berkat. Jangan lupa tekan loncengnya, biar kalian dapat notifikasi kalau ada video-video baru, dan kita boleh terus berbagi kebenaran, kita terus berbagi sebuah solusi ya untuk setiap persoalan dalam setiap kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami Abang C Family punya solusinya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.